Satu, persyaratan pencalonan lengkap memenuhi syarat. Dua, persyaratan calon tidak lengkap, tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana tersebut, pendaftaran bakal pasangan calon ditolak. Demikian putusan KPU kalau nomor 16 tahun 29 tentang ketentuan umum yang menyatakan cak pos yang diterima itu merupakan tanda terima. Terima itu ada dua cara, antar langsung atau cak pos dalam kurung jasa bergerak. Jadi di sini Pak Ketua, yang kami berikan tadi ini cak pos Pak Ketua. Mohon pertimbangan. Jadi kami bacakan yang tidak ada fotokopi jasa surat penetapan pelajar yang dilegalisir oleh instansi berwenang tidak ada. Surat keterangan dari pengadilan negeri wilayah hukum yang meliputi sumber 3 sahabat menyatakan bahwa tidak sedang mencabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memenuhi tetap tidak ada. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon menyatakan bahwa tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan dan atau barang hukum yang menjadi tanggung jawabnya merugikan keuangan negara tidak ada. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah atau tidak pernah melakukan perbuatan kesalahan dari kepolisian ada. Ini banyak sekali yang tidak ada, bukan hanya itu. Oke, izin Ketua. Sesuai dengan yang saya bacakan tadi Ketua, ini mohon pertimbangan Pak Ketua. Kita berpacu dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang saya bilang tadi Pak Ketua, nomor 30 tahun 2014, pasal 60 ayat 3. Hal ini mengacu juga sama dengan di pasal 6 Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum yang menyatakan cak pos yang diterima itu merupakan tanda terima. Jadi yang kami masukkan berkas kami itu sudah termasuk cak pos Pak Ketua. Baik. Salah satu dari keseluruhan tidak lengkap cukup menyatakan itu ditolak. Yang mana kira-kira Pak Ketua? Naskah visi misi pun tidak ada. Daftar nama tim kampanye pun tidak disertakan. Benar kan? Izin Pak Ketua. Jadi sebenarnya ini mungkin bisa dibilang atau kelalaian atau gimana, tapi yang kami terima kemarin itu naskah visi misi itu Pak Ketua, itu setelah ada penetapan Pak Ketua. Begitu juga dengan nama daftar tim kemenangan Pak Ketua. Jadi mohon dipertimbangkan. Dan Pak, pedoman teknis pendaftaran dan penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan calon, Ya, penetapan serta bangunan serta pengundian nomor urut, calon dalam pemilihan gubernur dan bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Untuk menentukan status pasangan calon pada akhir masa pendaftaran, kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan lengkap dan keabsahan sah. Dokumen persyaratan kelengkapan calon tidak lengkap, harus diberikan status ditolak.
Izin Ketua, itu tadi dalam masa ulang izin Ketua, diulang yang pertama tadi Ketua, dalam masa perbaikan Ketua. Bukan, kita belum masa verifikasi, ini masih pendaftaran. Tapi Belum kita masa verifikasi. Pak Ketua tadi bilang makanya dalam masa perbaikan. Tolong diulang Pak Ketua. Ini judul peraturannya, Bos. Judul peraturannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 394 tentang juknis pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Pada bab 7 penetapan status pendaftaran bakal pasangan calon dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Masa pendaftaran sampai dengan sebelum berakhir masa pendaftaran. Dokumen persyaratan pencalonan lengkap, keabsahan tidak sah. Dokumen persyaratan calon, kelengkapan yang lengkap, diberikan status dikembalikan. Nah, ini masa pendaftaran sampai dengan sebelum akhir pendaftaran. Siap, Tuan. Yang kedua, masa pendaftaran sampai dengan sebelum berakhir masa pendaftaran. Siap, Tuan. Dokumen persyaratan pencalonan lengkap dan sah, tapi dokumen persyaratan calon tidak lengkap, maka diberikan status dikembalikan. 3. Akhir masa pendaftaran. Ya, ingat, saya tegaskan kembali, akhir masa pendaftaran, yaitu tanggal 6. Ini sudah akhir masa pendaftaran. Syaratnya, kelengkapan dokumen persyaratan pencalonan lengkap. Tadi kami lihat lengkap. Keabsahannya sah. Dokumen persyaratan calon kelengkapan tidak lengkap, maka status harus diberikan ditolak. Demikian yang kami sampaikan. Oke. Sebentar lagi Pak Ketua. Yang dibilang Pak Ketua tidak lengkap itu kami sudah kasih, tapi di sini kami hanya memberi capos gitu. Jadi sesuai dengan undang-undang yang kami tahu Pak Ketua, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 60 Ayat 3, hal ini mengatur juga sama dengan di Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang ketentuan umum tadi Pak Ketua, yang menyatakan cap pos yang diterima itu merupakan tanda terima Pak Ketua. Terima itu ada dua cara, antar langsung atau cap pos, dalam kurung jasa bergerak. Dan jasa bergerak ini Pak Ketua itu udah bisa termasuk Kiki juga udah jasa bergerak Pak Ketua. Jadi mohon pertimbangan di sini semua berkas yang kami antar tadi Pak Ketua, menurut kami itu sah-sah saja, tidak ada masalah Pak Ketua. Tidak ada masalah Pak Ketua. Jadi mohon pertimbangan di berkas kami itu tadi. Saya rasa nggak ada yang nggak lengkap Pak Ketua. Itu aja. Jadi saya tanya sekali lagi kalau gitu, apakah tadi Bapak menyerahkan naskah visi misi? Naskah visi misi yang kami tahu itu setelah apa Pak Ketua? Setelah nanti verifikasi ini Pak Ketua. Apakah saudara pernah ikut bintek pendaftaran calon? Yang bintek kemarin itu Pak Ketua langsung kandidat kami. Adakah Bapak lihat, dengar, lengkapi dengan visi misi? Sebentar Pak Ketua, saya tanya kandidat saya.
kami mohon pertimbangan. Jadi ini berita acara kami tidak bisa tertangani. Izin. Terima kasih kepada tim LO Selamat Berkawang dan Nuragen Morgan Purba. Penjelasan pertama kepada teman-teman media bahwa pendaftaran ditutup tanggal pendaftaran hari terakhir yaitu hari ini ditutup jam 24.00. Tapi sehubungan dengan atas nama Jojo Bangun dan Nuragen Morgan tadi sudah mendaftarkan diri jam 20 lebih kurang 20 sehingga bagi kami dia wajib diproses, dilanjutkan walaupun sampai jam 2.00 sekarang. Ya, itu dulu yang pertama. Jadi tidak menyalahi, harus dilanjutkan sepanjang yang bersangkutan sudah hadir sebelum jam 24.00. Itu yang pertama. Yang kedua, ini adalah aplikasi yang ada di KPU RI. Jadi tidak ada di sini pretensi KPU Karo. Begitu dokumen yang ada dimasukkan ada, yang tidak ada dimasukkan tidak ada, maka rumusnya seperti inilah yang keluar. KPU Karo berkekeh dengan keputusan yang ada di aplikasi, maka keputusan yang kami bacakan tadi dengan banyak lagi pertanyaan dan sebagainya, terima kasih kami ucapkan. Tapi ini keputusan sudah kami tanda tangani. Persoalan LO tidak mau menandatangani bagi KPU tidak jadi persoalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, silakan masih ada ruang untuk melakukan sengketa ke Bawaslu 3 hari ya. 3 hari setelah putusan hari ini. Nanti kalau Bawaslu memutuskan sesuatu, tentu KPU Karo wajib menjalankannya. Saya pikir itu mungkin ada masukan dari teman-teman Bawaslu. Cukup ya? Oke? Oke? Dengan demikian, rapat pleno pendaftaran dari seluruh tahapan pendaftaran 3 hari ini secara resmi kami tutup.